Tahun 2011 menjadi salah satu momen yang tak akan dilupakan oleh Asti, seorang perempuan yang kala itu masih bekerja di sebuah perusahaan periklanan di Jakarta. Perusahaannya dikenal cukup longgar dalam urusan pekerjaan luar kantor dan sering menggabungkan pekerjaan lapangan dengan kegiatan santai, semacam liburan singkat untuk menjaga kekompakan tim. Suatu hari, Asti dan 4 rekan kerjanya ditugaskan untuk melakukan survei lokasi guna keperluan syuting iklan sebuah produk komersial. Tim kecil itu terdiri dari 5 orang, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Asti sendiri dan Rahma menjadi satu-satunya perempuan dalam rombongan, sementara sisanya adalah Rizky yang dikenal tenang dan cenderung pendiam. Dewa, fotografer yang selalu membawa kamera DSLR kemanapun ia pergi, dan Dodi, anggota tim produksi yang paling banyak bicara dan sering membuat suasana cair. Tujuan mereka adalah sebuah tempat yang katanya memiliki pemandangan alam yang indah. Air terjun tersembunyi di pelosok Jawa Tengah. Lokasinya belum terkenal, bahkan belum masuk dalam radar wisata umum. Menurutnya, tempat itu cocok untuk latar iklan karena alami dan eksotis, belum tercemar modernisasi, dan suasananya masih sangat Indonesia banget. Istilah yang sering mereka pakai untuk mendeskripsikan keaslian suatu tempat. Hari keberangkatan pun tiba. Mereka berkumpul di kantor sekitar pukul 9 pagi. Rizky yang memang terbiasa mengemudi langsung mengambil alih setir mobil sewaan jenis minibus. Asti dan Rahma duduk di baris tengah, sementara Dewa dan Dodi di belakang. Di awal perjalanan, suasana dalam mobil terasa hangat dan akrab. Lagu-lagu lama diputar dari flash disk yang terhubung ke audio mobil. Canda dan tawa menyelingi obrolan tentang pekerjaan dan rencana di lokasi. Semuanya tampak berjalan normal dan menyenangkan. Namun, menjelang sore, suasana perlahan berubah. Mereka mulai memasuki wilayah Jawa Tengah, melewati jalanan yang semakin sempit dan berkelok. Tol belum tersedia hingga ujung, sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan lewat jalan nasional yang melewati hutan, bukit, dan desa-desa kecil. Langit yang semula cerah mulai tertutup awan, menandakan bahwa malam akan segera datang. Rizky beberapa kali membuka kertas berisi catatan petunjuk arah yang dikirimkan oleh teman Asti. Petunjuk itu ditulis dengan gaya sangat lokal dan tidak sistematis. Kalau sudah lewat gapura pasar tua, lurus sampai ketemu jembatan kecil, lalu belok kanan pas ada pohon trembesi besar. Tidak ada nama jalan, tidak ada koordinat. Hanya petunjuk yang seolah ditujukan untuk orang yang sudah tahu wilayah itu. Mereka tidak bisa mengandalkan peta digital karena sinyal mulai menghilang sejak beberapa jam lalu. Menjelang petang, matahari mulai tenggelam. Warna langit berubah menjadi jingga keemasan, lalu gelap keunguan. Lampu-lampu rumah penduduk yang semula sering terlihat mulai jarang, lalu perlahan hilang sama sekali. Jalan yang semula beraspal mulus perlahan berubah menjadi jalan cor yang retak-retak, dan akhirnya menjadi jalan tanah berdebu yang mengelupas di setiap lekukan roda. Udara di dalam mobil terasa makin pengap. Meski pendingin udara menyala, ada rasa gerah yang tak berasal dari suhu, melainkan dari kegelisahan yang perlahan muncul di hati setiap penumpang. Pepohonan tinggi mulai menutupi langit. Kendaraan mereka seperti masuk ke dalam lorong alami yang terbentuk dari batang-batang kayu dan ranting yang menjulur dari kedua sisi jalan. Asti menatap keluar jendela. Yang ia lihat hanya gelap dan bayangan samar pohon-pohon.
Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan, tidak ada tanda-tanda manusia. Di dalam mobil, suara obrolan mulai berkurang. Rahma duduk diam di sebelahnya, matanya mengarah ke depan, tapi sorotnya kosong. Bahkan Dodi yang biasanya paling ramai mulai bungkam. Suara mesin mobil dan gesekan ban di atas tanah menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Pada satu titik, jalan yang mereka lalui berubah, semakin sempit. Di sisi kanan dan kiri, rerumputan tinggi dan semak belukar tumbuh liar. Beberapa kali, mobil terguncang saat melewati batu atau lubang yang tersembunyi di tengah kegelapan. Rizky memperlambat laju kendaraan, matanya menyipit mencoba menembus gelap yang hanya diterangi oleh lampu depan mobil. Tak lama kemudian, mereka mencapai sebuah persimpangan jalan. Persimpangan itu tidak memiliki tanda apapun, hanya tanah merah yang membentuk 4 cabang jalan yang sama-sama suram. Tidak ada lampu, tidak ada papan penunjuk, tidak ada suara burung malam. Hanya kesunyian pekat yang menyelimuti tempat itu, seolah waktu berhenti bergerak di sana. Rizky menghentikan mobil. Ia mematikan mesin perlahan, lalu bersandar di kursinya sejenak. Napasnya berat. Setelah beberapa detik dalam diam, ia membuka pintu dan turun untuk merokok. Dewa ikut turun, beralasan ingin buang air kecil. Sementara di dalam mobil, Asti mencoba menenangkan pikirannya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Ia merasa seperti diawasi. Perasaan itu mengendap, seperti kabut tipis yang menyelimuti pikirannya. Saat itulah Rahma berbisik pelan padanya. Suaranya terdengar gugup. Ia merasa tempat ini tidak wajar, terlalu sepi untuk ukuran jalan menuju tempat wisata. Asti tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Matanya tetap menatap ke depan, ke arah gelap yang tampak tak berujung. Tiba-tiba jantungnya berdegup lebih cepat. Dari kejauhan, di tengah jalan yang gelap itu tampak sebuah bayangan kecil. Mula-mula hanya seperti titik hitam di ujung cahaya lampu mobil. Namun semakin lama, bayangan itu makin jelas. Sesosok tubuh kecil, bungkuk, berjalan tertatih-tatih sambil memegang tongkat kayu. Jalannya pelan, sangat pelan, namun terus mendekat sesuatu yang sangat tidak biasa sedang mendekati mereka. Dan dengan itulah malam panjang mereka pun dimulai. Sosok itu kian jelas di ujung jalan tanah yang suram. Semakin dekat ia melangkah, semakin kuat hawa tak wajar yang menyertainya. Perempuan tua itu berjalan perlahan, tongkat kayunya menghantam tanah dengan irama monoton yang menggama di udara malam yang begitu hening. Setiap langkahnya menorehkan ketegangan, seolah waktu melambat dan dunia hanya berisi suara ketukan, deru napas, dan detak jantung yang berdentum keras di dada para penumpang mobil itu. Lampu mobil menyapu sosoknya dari kepala hingga kaki. Rambutnya kusut dan sebagian beruban, terurai hingga bahu. Kulit wajahnya keriput dan pucat seperti kertas tua. Matanya tampak kosong, menatap lurus tanpa berkedip, dan tatapan itu tidak mengarah pada jalan, melainkan tepat ke arah mobil, seakan ia tahu keberadaan mereka sejak jauh sebelum mereka datang. Asti menggenggam lengan Rahma, merasakan telapak tangannya berkeringat dingin. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga telinganya terasa berdesing. Di kursi belakang, Dodi sudah tidak lagi bersandar santai seperti biasanya. Tubuhnya condong ke depan, matanya tak lepas dari kaca depan. Dewa yang baru kembali dari semak-semak berdiri membeku di sisi mobil, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ia mengurungkan niat untuk berkata apapun dan dengan langkah cepat masuk kembali ke dalam mobil, menutup pintu rapat-rapat. Rizky berdiri di dekat kap mobil, masih memegang batang rokok yang sudah hampir habis terbakar.
tapi wajahnya tidak lagi rileks. Sorot matanya berubah tajam, menatap perempuan tua yang kini hanya berjarak kurang dari 5 meter dari mereka. Seolah ditarik oleh naluri, ia segera masuk ke dalam, duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mesin mobil. Detik berikutnya, suara mengetuk kaca terdengar dengan nyaring. Tongkat kayu yang dipegang sang nenek menghantam kaca jendela pengemudi dengan ritme lambat. Bunyinya tidak keras, tapi cukup untuk membuat dada setiap orang di dalam mobil bergetar oleh rasa takut. Suara itu seperti menembus kulit dan tulang, menanamkan pesan yang tidak diucapkan namun sangat jelas terasa. Jangan lanjutkan. Asti hanya bisa menatap ke arah suara tanpa mampu berkata apa-apa. Rahma menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas, mencoba tidak membuat suara sekecil apapun. Di kursi belakang, Dodi menoleh ke kiri dan kanan, seakan berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi semuanya nyata, sangat nyata. Rizky menurunkan kaca jendela sedikit, cukup untuk mendengar kata-kata lirih yang keluar dari mulut nenek itu. Suaranya parau, berat, seperti berasal dari tenggorokan yang jarang digunakan untuk bicara. Kalimatnya dalam bahasa Jawa halus, namun intonasinya tak main-main. Ada perintah di sana, tegas dan tak bisa ditawar. Wajah Rizky mengeras. Ia tidak menjelaskan apapun pada teman-temannya. Tanpa bicara, ia segera memutar setir dan membalikan arah mobil. Ia tahu maksud kata-kata itu. Ia mengerti bahwa mereka sedang berada di tempat yang tidak seharusnya mereka lewati. Mobil pun bergerak perlahan menjauhi perempatan. Jalan tanah yang sebelumnya dilewati kini mereka telusuri kembali dengan kecepatan lebih tinggi. Namun baru beberapa ratus meter melaju, Rizky menghentikan kendaraan. Ia tampak ingin berbicara, menjelaskan apa yang diucapkan perempuan tua itu, tapi kata-katanya tidak sempat keluar. Sekali lagi, suara ketukan terdengar dari arah jendela. Kejadian itu seperti mimpi buruk yang berulang. Ketukan yang sama, ritme yang sama, ketegangan yang sama. Namun kali ini, yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa perempuan tua itu kembali muncul, berdiri tepat di samping mereka. Padahal arah mereka kini berlawanan dari arah dia muncul sebelumnya. Tidak mungkin ia berjalan secepat itu, melewati semak dan hutan, dan muncul kembali di jalur depan mereka, kecuali jika ia bukan manusia. Ketukan kali ini lebih cepat, seperti desakan. Tubuh Rizky menegang. Ia tidak menurunkan kaca, namun dari sela pintu, suara perempuan tua itu masih terdengar. Suaranya lebih lantang dari sebelumnya, lebih memaksa. Kata-katanya singkat, namun sangat jelas maknanya. Jangan berhenti. Kata-kata itu membuat darah Asti serasa membeku. Perempuan tua itu tidak hanya menyuruh mereka putar balik, tapi kini memperingatkan agar jangan pernah berhenti di tempat ini, seolah bahaya selalu mengintai begitu mobil berhenti bergerak. Tanpa perlu aba-aba, Rizky langsung menginjak pedal gas. Mobil melaju lebih cepat. Jalanan bergelombang, roda menghantam batu dan lubang tanah. Di dalam, tubuh mereka terguncang, tapi tidak ada yang protes. Mereka semua hanya ingin keluar dari tempat ini, dari hutan ini, dari mimpi buruk ini. Sepanjang jalan, tidak ada satupun yang berani bicara. Hanya suara mobil yang meraung dan cahaya lampu depan yang menyapu semak-semak yang makin lebat. Jalan tanah itu seperti tidak berujung, seperti menjebak mereka dalam pusaran yang sama, berulang kali. Bahkan waktu terasa berhenti. Tidak jelas apakah mereka sudah berjalan 5 menit atau 50. Akhirnya, setelah momen yang terasa seperti seumur hidup, mereka tiba di ujung jalan.
Jalan tanah itu bertemu kembali dengan aspal. Jalan yang lebih lebar, lebih halus, dan yang terpenting lebih nyata. Jalan ini mereka lewati sebelumnya. Ada rasa lega, namun tidak sepenuhnya nyaman. Karena apa yang mereka alami sebelumnya, meski singkat, telah mengikis batas antara realita dan sesuatu yang belum pernah mereka pahami sebelumnya. Rizky memperlambat laju mobil. Mereka sampai di tepian jalan aspal dan ia menghentikan kendaraan, berusaha menarik napas dalam-dalam. Di dalam mobil suasana tetap hening. Hanya terdengar suara napas yang berat dan jantung yang masih berdetak cepat. Tak satu pun dari mereka berani membuka mulut. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, ketukan itu terdengar untuk ketiga kalinya. Ketukan yang sama, irama yang sama, dari sisi mobil yang sama. Mereka semua terlonjak, panik, dan memalingkan wajah ke arah jendela. Dan sekali lagi, perempuan tua itu berdiri di sana. Tubuh ringkihnya diam, tapi suaranya kembali terdengar jelas, menerobos kaca yang tertutup rapat. "Jangan berhenti, jalan terus." Dan kali ini mereka benar-benar tak sanggup membantah. Mobil kembali melaju, menembus jalan aspal yang berliku menuju peradaban. Namun meskipun roda mereka sudah kembali menyentuh peradaban, mereka semua tahu malam ini belum selesai. Apa yang mengikuti mereka dari dalam hutan masih terasa dekat, masih menempel di belakang pikiran mereka. Dan perasaan bahwa mereka sedang diawasi masih belum pergi. Mobil terus melaju menyusuri jalan aspal yang sunyi, seolah melarikan diri dari cengkeraman malam yang pekat dan segala sesuatu yang tak terlihat namun terasa mengintai di balik semak dan pohon. Hutan perlahan berganti dengan bentangan tanah lapang yang berselingan dengan pemukiman jarang, hingga cahaya lampu temaram rumah-rumah kayu mulai muncul seperti bintang-bintang kecil di kegelapan daratan. Di tengah kesunyian itu muncul secercah harapan. Di depan sebuah rumah sederhana yang tampak tua namun masih berdiri kokoh, terlihat seorang pria parubaya duduk bersandar pada tiang rumah mengenakan sarung dan kaos lusuh. Dalam genggamannya sebuah cangkir logam kecil mengepulkan uap tipis, menandakan teh atau kopi yang masih hangat. Sorot matanya tertuju pada kendaraan yang mendekat, tanpa ekspresi cemas, namun jelas menyiratkan rasa ingin tahu. Mobil berhenti perlahan di depan rumah itu, mesin dimatikan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian perempatan tadi, Rizky mengambil inisiatif berbicara. Ia menurunkan kaca jendela dan menyapa dengan bahasa Jawa halus. Pria itu menanggapi dengan sopan. Tidak ada keheranan berlebihan, tidak pula tatapan curiga. Ia mendengarkan penjelasan Rizky tentang tujuan mereka dan kebingungan yang mereka alami, termasuk pengalaman tak biasa di tengah hutan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Supar, warga asli kampung tersebut. Dengan nada bersahabat, ia menawarkan tumpangan untuk beristirahat malam itu di rumahnya, sebab menurutnya tidak akan ada tempat menginap yang bisa dicapai dalam waktu dekat. Lagi pula, ia menambahkan, malam sudah terlalu larut dan jalanan menuju lokasi yang mereka maksud memang sebaiknya tidak ditempuh setelah tengah malam. Keputusan itu diambil bukan karena mereka tidak punya pilihan lain, tapi karena kelelahan telah mengikis logika dan keberanian mereka. Asti dan Rahma keluar dari mobil dengan langkah ragu. Matanya masih menyapu sekeliling, memastikan tidak ada yang mengawasi dari balik semak. Dewa dan Dodi menyusul turun, membantu membawa ransel dan kamera. Rumah itu tampak tenang. Ukurannya kecil, berdinding kayu, beratap seng yang sudah mulai berkarat, dan diterangi lampu bohlam kuning yang redup. Di dalam, suasananya jauh dari mewah, namun hangat. Ruangan utama yang juga berfungsi sebagai ruang tamu itu dihiasi lemari kayu tua, satu set kursi sederhana, dan rak kecil berisi botol-botol kosong
serta beberapa peralatan dapur. Udara di dalam rumah lembab, namun tidak menyengat. Aroma khas kayu tua dan debu bercampur dengan wangi samar teh panas yang baru diseduh. Pak Supar mempersilakan mereka bersih-bersih dahulu di sumur belakang rumah. Air di sana masih segar, diambil langsung dari dalam tanah dengan timba. Asti dan Rahma membersihkan wajah dan tangan mereka dengan air dingin yang memercik seperti jarum di kulit. Meski tubuh mereka bergetar kedinginan, sensasi itu seperti memulihkan sebagian kewarasan yang terkikis sejak petang. Sementara itu, di ruang tamu, Pak Supar menyeduhkan teh dalam cangkir enamel bermotif bunga. Ia tak menambahkan gula, hanya menyeduh daun teh kering dengan air mendidih. Namun ketika teh itu diminum, rasanya luar biasa bagi Asti, hangat, pahit, dan menenangkan. Bukan karena rasa tehnya yang istimewa, tapi karena teh itu seperti satu-satunya hal nyata di antara banyak hal yang tidak bisa dijelaskan malam itu. Mereka semua duduk di ruang tamu, saling berbagi cerita secara terbata. Rizky menceritakan detail tentang perempuan tua di perempatan, tentang bagaimana sosok itu muncul di tempat berbeda dalam waktu yang mustahil, dan kata-kata yang diucapkannya dalam bahasa Jawa. Pak Supar hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk pelan, seolah sudah tak asing dengan cerita seperti itu. Ia hanya menasihati mereka agar tak memikirkan hal-hal buruk terlalu dalam malam ini dan beristirahat saja sampai pagi. Setelah menyelesaikan tehnya, Pak Supar pamit masuk ke kamar, meninggalkan kelima tamunya untuk beristirahat di ruang depan. Kursi-kursi digeser ke sisi ruangan, tikar anyaman dikeluarkan dari sudut lemari. Asti dan Rahma tidur di atas sofa panjang, sementara Rizky, Dewa, dan Dodi membentangkan kain tipis di lantai. Lampu dimatikan, rumah tenggelam dalam senyap. Di luar, hanya suara jangkrik yang bersahutan dan hembusan angin malam yang menyusup lewat celah-celah dinding kayu. Asti merebahkan tubuhnya, memejamkan mata, tapi pikirannya belum berhenti berputar. Ia masih mengingat sosok nenek itu, masih mencium aroma tanah hutan yang tertinggal di balik ingatan. Tapi tubuhnya terlalu lelah untuk melawan kantuk. Tanpa sadar, ia pun terlelap. Pagi datang dengan keanehan yang menusuk logika. Asti terbangun karena sinar matahari pagi yang menerobos langsung ke wajahnya. Ia menggeliat pelan, membiasakan mata pada cahaya. Tapi sesuatu terasa aneh. Udara yang ia hirup terlalu segar, seperti udara luar. Ia membuka mata perlahan, dan seketika membeku. Langit biru tanpa atap menyambut pandangannya. Ia terbaring di atas rerumputan yang masih basah oleh embun. Di sekelilingnya hanya hamparan tanah lapang, semak liar, dan pohon-pohon tinggi yang berjajar tidak beraturan. Tidak ada rumah, tidak ada dinding kayu, tidak ada sofa tempat ia tidur tadi malam. Ia bangkit, tubuhnya gemetar. Rahma masih tertidur di sampingnya, juga di atas rumput. Dewa, Dodi, dan Rizky tergeletak beberapa meter dari mereka, semua dalam posisi tidur seperti malam sebelumnya, namun tak satu pun dari mereka berada dalam ruangan. Tak ada bekas tikar, tidak ada jejak alas tidur. Pakaian mereka basah sebagian akibat embun malam, seolah mereka memang tidur begitu saja di alam terbuka, tanpa pelindung, tanpa alas, tanpa tahu mengapa. Asti membangunkan Rahma dengan panik. Satu persatu yang lain pun bangun, menyadari situasi yang tidak masuk akal. Mereka terdiam, mata menyapu ke segala arah. Tak ada rumah, tak ada Pak Supar, tak ada jalan setapak yang menuju bangunan. Hanya tanah, rerumputan, dan udara pagi yang menyentuh kulit mereka dengan dingin dan kenyataan yang lebih dingin lagi. Ketika mereka mencari mobil, mereka sempat berpikir, jika semua ini ilusi, apakah kendaraan mereka juga lenyap? Namun mereka menemukannya, meski dalam keadaan yang tak kalah ganjil. Mobil itu terparkir jauh, tersembunyi di balik semak dan pepohonan, sekitar 30 meter dari tempat mereka tidur.
posisinya tidak masuk akal. Mobil itu semalam diparkir tepat di depan rumah, hanya berjarak beberapa meter dari teras. Kini posisinya terpencil, nyaris tak terlihat dari titik mereka bangun. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjelaskan bagaimana kendaraan itu bisa berpindah ke sana. Apalagi jika mengingat bahwa semua dari mereka tertidur sangat lelap. Tidak ada suara, tidak ada getaran. Seolah malam itu mereka benar-benar dilumpuhkan oleh sesuatu. Mereka saling pandang. Tak ada yang berani mengatakan ini keras-keras. Tapi semuanya tahu, rumah itu tidak pernah ada. Atau, kalaupun pernah, maka itu bukan rumah manusia. Dan lebih menakutkan lagi, mereka telah bermalam di tempat yang bahkan tidak bisa mereka pahami keberadaannya. Setelah peristiwa ganjil yang mereka alami pagi itu, masing-masing dari mereka mulai memahami bahwa perjalanan ini telah melewati batas logika. Namun di tengah rasa tidak percaya, ada satu hal yang masih mengikat mereka pada tujuan semula. Mereka belum tiba di tempat yang menjadi alasan keberangkatan mereka dari Jakarta. Meski tubuh mereka terasa lemas dan pikiran belum sepenuhnya pulih, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan. Berdasarkan arahan terakhir dari teman di Jakarta yang sempat mereka hubungi, lokasi air terjun itu hanya berjarak sekitar 1 hingga 1,5 kilometer dari perempatan tempat mereka bertemu nenek tua malam sebelumnya. Maka dengan tekad setengah bulat, mereka kembali memasuki jalan tanah yang sempat membawa mereka nyasar ke dalam gelap dan sunyi. Pagi itu, hutan yang mereka lewati tampak jauh berbeda. Matahari telah naik cukup tinggi, menembus celah-celah pepohonan rindang, membentuk bintik-bintik cahaya di sepanjang jalan. Udara pagi masih sejuk, mengandung aroma dedaunan basah, dan tanah yang belum sepenuhnya kering dari embun malam. Jalanan yang semalam tampak seperti lorong menyeramkan kini terlihat tenang, bahkan nyaris indah. Semak belukar yang semalam berdiri seperti bayangan kini tampak jinak. Tapi di balik itu semua, rasa was-was tetap mengendap karena mereka tahu apa yang telah mereka lewati bukan mimpi. Sesampainya di perempatan, Rizky menghentikan mobil sejenak. Tempat itu kini terang benderang, namun tidak kehilangan auranya. Tanah merah di bawah roda mobil mereka seolah menyimpan jejak yang tak kasat mata, sisa dari kejadian yang tidak bisa dihapus begitu saja. Pepohonan tinggi di 4 penjuru perempatan itu berdiri diam, namun entah mengapa, tampak seperti sedang memperhatikan mereka. Meskipun siang, tempat itu terasa tidak sepenuhnya hidup. Tanpa bicara, Rizky kembali menjalankan mobil. Tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Jalan yang mereka tempuh semakin sempit, menurun lembut ke lembah di antara 2 tebing yang ditumbuhi tanaman liar. Beberapa menit kemudian, suara air mulai terdengar samar. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat yang selama ini menjadi tujuan. Sebuah air terjun tinggi yang jatuh dari tebing berbatu ke dalam kolam dangkal yang jernih. Airnya memantulkan cahaya pagi. Kabut halus membentuk bias pelangi kecil di udara. Tebing di kanan dan kiri ditumbuhi lumut dan akar gantung. Batu-batu besar tersebar di sekitar kolam. Sebagian tampak alami, sebagian seperti pernah disentuh manusia. Udara di sana segar dan basah. Pemandangannya memang luar biasa, bahkan melebihi ekspektasi mereka. Namun, yang mengejutkan, tempat itu benar-benar sepi. Tidak ada orang, tidak ada warung. Tidak ada papan penunjuk atau pagar pembatas seperti di tempat wisata pada umumnya. Bahkan tidak ada suara manusia selain mereka berlima. Yang terdengar hanya gemuruh air yang jatuh dan suara burung liar di pepohonan. Ketika mereka turun dari mobil dan melangkah ke area yang lebih terbuka, mata mereka menangkap 2 sosok asing yang diam di 2 titik berbeda. Yang pertama duduk bersila di bawah pohon beringin besar dengan mata terpejam, tubuhnya nyaris tak bergerak. Yang kedua duduk di atas batu besar dekat tebing air terjun, punggungnya menghadap mereka, mengenakan kain kusam dan tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Mereka tidak tahu siapa orang-orang ini, tapi dari cara mereka berada di sana, tampak jelas bahwa mereka bukan wisatawan biasa.
Mereka menyadari tempat ini bukan sekadar objek wisata. Tempat ini menyimpan sesuatu. Rizky memarkir mobil agak menjauh di bawah pohon besar yang agak teduh. Mereka semua turun, menenteng ransel kecil dan kamera. Meski ketegangan masih tersisa, mereka berusaha bersikap normal. Dewa mulai memotret air terjun dari berbagai sudut. Asti dan Rahma duduk di atas batu datar, membuka bungkus makanan kecil sisa semalam. Dodi mengamati langit dan pepohonan, namun sorot matanya waspada, tidak seperti biasanya. Mereka mencoba istirahat. Suara air terjun yang terus jatuh, menghantam bebatuan, menciptakan irama alam yang biasanya menenangkan. Tapi pagi itu, suara itu justru terasa seperti tirai. Tirai yang menutupi sesuatu yang bergerak pelan di baliknya. Kemudian terdengar suara yang membuat dada mereka kembali mengencang. Ketukan, bukan suara tongkat memukul kaca mobil, tapi ketukan yang sama, tongkat kayu menghantam tanah dengan jeda yang pelan tapi pasti. Suara itu datang dari arah jalan masuk, dan ketika mereka menoleh, waktu seolah berhenti sesaat. Di sana berdiri di bawah sinar matahari yang jatuh dari sela pepohonan, sosok itu muncul lagi. Perempuan tua dengan kebaya lusuh, kain jarik yang kumal, dan tongkat kayu di tangan. Wajahnya menunduk sedikit, tapi pandangannya tajam, langsung mengarah ke arah mereka. Dia mendekat dengan langkah lambat. Tapi tidak ada keraguan dalam gerakannya. Setiap langkahnya seolah membawa hawa dingin, menekan udara di sekelilingnya. Tidak ada suara selain ketukan tongkat dan gemuruh air terjun yang kini terdengar seperti dengung jauh di belakang kepala. Asti berdiri dengan tubuh gemetar. Rahma mencengkeram lengannya, nyaris tidak bisa berdiri. Dewa menurunkan kameranya perlahan, seolah instingnya tahu bahwa ini bukan momen untuk direkam. Dodi mundur setengah langkah, matanya membulat. Dan Rizky tanpa bicara bergerak cepat ke arah mobil. Perempuan tua itu tidak berhenti. Semakin dekat, suaranya mulai terdengar, sebuah perintah dalam bahasa Jawa yang tidak asing bagi mereka. Sudah kubilang, pulanglah sekarang. Jangan masuk ke sini lagi. Ini tempat berbahaya. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Mereka segera masuk ke mobil, tergesa, tanpa mengucapkan sepatah kata. Rizky menyalakan mesin, memutar arah mobil dengan cepat di jalan sempit itu. Saat mereka meninggalkan area air terjun, jantung mereka berdegup seperti genderang perang. Namun sebelum mereka keluar dari jalur tanah dan menyentuh aspal, sesuatu kembali terjadi. Di titik yang sama seperti malam sebelumnya, di batas antara jalan tanah dan jalan aspal, sosok perempuan itu muncul lagi, seolah ia menunggu di sana. Seolah waktu dan jarak bukan batas baginya. Ia berdiri tegak, tongkat di tangan, menatap tajam ke arah mobil yang melaju. Dan sekali lagi, dalam suara yang tegas seperti gema dari tempat yang tidak terlihat, terdengar kalimat yang terus terngiang di kepala mereka. Jangan berhenti, teruslah berjalan. Rizky tak berani mengurangi kecepatan. Mobil menembus jalan aspal yang sepi, meninggalkan hutan dan air terjun yang semula menjadi tujuan. Namun sekarang mereka tahu, bukan hanya tempat itu yang telah melihat mereka, tapi sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang lebih dalam, dan mungkin sesuatu yang belum sepenuhnya melepaskan mereka. Mobil terus melaju di jalur aspal yang mulai terasa lebih lebar, meninggalkan suara deras air terjun dan ketukan tongkat tua yang masih terngiang di kepala mereka. Meski matahari telah tinggi dan jalanan kembali terbuka, hawa di dalam kendaraan tetap terasa dingin. Bukan karena suhu, melainkan karena ketegangan yang membatu, menempel di dada masing-masing penumpangnya. Rizky mengemudi dalam diam. Jemarinya mencengkeram setir lebih erat dari biasanya, dan matanya tak berkedip menatap lurus ke depan. Rahma duduk membatu di samping Asti, menempelkan kepala ke jendela dengan wajah pucat. Asti sendiri hanya menatap keluar, tapi yang dilihatnya bukanlah pepohonan atau langit biru,
melainkan kilas balik bayangan nenek tua yang muncul di tengah terang di antara rimbunnya pepohonan. Dewa memegangi kameranya yang tidak lagi ia hidupkan. Ia tidak bicara sepatah kata pun, seolah keinginannya untuk mendokumentasikan tempat itu telah direnggut oleh peristiwa yang tak bisa ia pahami. Dodi, yang biasanya paling cerewet, hanya sesekali melirik ke belakang, memastikan tak ada yang mengikuti mereka. Ketika suasana mulai sedikit normal, ditandai dengan munculnya warung-warung kecil, kendaraan lokal, dan permukiman warga, Rizky memutuskan berhenti di sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Bangunannya kecil, berdinding papan dengan teras kayu dan beberapa kursi plastik tua. Di teras warung, seorang pria berusia sekitar 50 tahun sedang menyapu halaman. Ia menatap mobil mereka dengan sorot penasaran, namun bukan dengan sikap mencurigai, melainkan seperti seseorang yang melihat tamu yang datang dari tempat yang tak biasa. Mereka semua turun dari mobil dalam diam. Tubuh mereka lemas, wajah mereka pucat, dan langkah kaki mereka lambat. Dewa masuk lebih dulu, duduk di kursi paling pojok dengan kepala tertunduk. Asti menyusul, duduk tak jauh dari jendela, mencoba menghirup udara yang lebih nyata, berharap semua ini memang telah berakhir. Rahma dan Dodi duduk berseberangan, sementara Rizky langsung menuju ke meja depan, memesan beberapa gelas teh dan makanan ringan. Beberapa menit kemudian, pria penjaga warung datang membawa nampan berisi 5 gelas teh manis panas dan beberapa potong pisang goreng. Ia menyuguhkan semuanya dengan ramah, kemudian memandang satu persatu wajah mereka yang pucat dan kusut. Dengan nada yang ringan, pria itu sempat menyampaikan bahwa mereka tampak seperti orang yang baru melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Ucapannya disampaikan dengan senyum tipis. Mendengar hal itu, Dodi sempat menjawab pelan bahwa mereka baru saja kembali dari air terjun di dalam hutan. Tak lama kemudian, Rizky mulai menjelaskan lebih rinci tentang jalan sempit yang mereka lalui semalam, tentang perempatan tanpa lampu, tentang sosok perempuan tua dengan tongkat kayu yang muncul, dan tentang rumah tempat mereka bermalam yang ternyata pagi harinya tidak ada. Sepanjang penuturan itu, si pemilik warung hanya diam, menyimak dengan ekspresi yang makin serius. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan, namun lebih menyerupai seseorang yang mendengar kembali kisah lama yang tak pernah usang. Ia kemudian menarik kursi, duduk berhadapan dengan mereka, dan mulai bicara perlahan. Menurutnya, tempat yang mereka masuki memang dikenal sebagai Alas Larangan, sebuah kawasan hutan yang oleh penduduk lokal diyakini sebagai wilayah yang dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Ia menjelaskan bahwa sejak dulu, warga sekitar tidak berani melintas ke bagian terdalam hutan itu, apalagi setelah gelap. Ia berkata bahwa tempat itu bukan hutan biasa, melainkan kawasan yang memiliki batas gaib, batas yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang melintasinya. Ia mengungkapkan bahwa air terjun itu bukanlah sekadar objek wisata tersembunyi. Menurut cerita yang beredar, tempat itu kerap digunakan oleh orang-orang tertentu untuk bertapa, memohon hajat, bahkan untuk melakukan laku spiritual yang tidak selalu jelas tujuannya. Ia menambahkan bahwa beberapa warga pernah mencoba mengembangkan kawasan itu menjadi tempat wisata, namun gagal karena kecelakaan yang terus terjadi, terpeleset, tersesat, hingga meninggal secara misterius. Tentang sosok nenek yang mereka temui, ia menjelaskan bahwa banyak orang menyebut sosok itu sebagai simbah penjaga simpang. Ia diyakini sebagai makhluk penunggu batas yang hanya muncul ketika ada orang luar yang melanggar aturan tak tertulis. Jangan melintas saat malam, jangan diam di tengah simpang, dan jangan bermalam di area yang tidak dikenal. Ia mengatakan bahwa nenek itu bukan roh penasaran, bukan jin jahat, tetapi penjaga. Sosok yang memastikan bahwa batas antara dunia manusia dan dunia lain tidak dilanggar begitu saja. Ketika Rizky bertanya apakah ia pernah bertemu langsung dengan nenek itu, pria tersebut hanya menyampaikan bahwa dirinya tidak perlu melihat langsung untuk tahu
keberadaan sosok itu. Ia mengatakan bahwa cukup banyak warga yang kehilangan arah, bahkan mengalami gangguan kejiwaan setelah nekat masuk ke kawasan itu tanpa izin, tanpa tujuan yang jelas, dan tanpa perlindungan spiritual. Ia menambahkan, dari caranya mendengar kisah mereka, kemungkinan besar mereka telah tersesat ke wilayah yang tidak semua orang bisa kembali darinya. Ia mengatakan bahwa mereka seharusnya bersyukur bisa keluar dengan selamat dan dalam keadaan utuh, karena tidak semua yang pernah masuk bisa kembali bercerita. Asti yang sejak tadi diam mulai teringat kembali pada teh hangat yang disajikan oleh Pak Supar malam itu. Ia teringat pada tikar tempat mereka tidur, pada wajah ramah pria itu, pada rumah yang hangat meski sederhana. Namun semuanya lenyap di pagi hari, seperti angin yang menghapus jejak kaki di pasir. Ia tidak tahu apakah itu nyata atau hanya proyeksi dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih misterius. Pemilik warung kemudian mengatakan bahwa apapun yang mereka alami semalam besar kemungkinan merupakan bentuk perlindungan dari sosok tak terlihat yang tidak ingin mereka celaka lebih jauh. Ia mengakhiri penjelasannya dengan nada tenang, mengatakan bahwa mereka harus bersyukur karena telah diperingatkan dan tidak diteruskan masuk lebih dalam. Setelah mendengar penuturan pemilik warung tentang alas larangan, mereka semua terdiam. Bahkan setelah pria itu masuk kembali ke dapur dan meninggalkan mereka dengan teh yang mulai dingin, tidak ada satupun dari mereka yang melanjutkan percakapan. Tatapan mereka kosong. Rasa lapar yang tadi sempat muncul perlahan menghilang, digantikan oleh perasaan seperti baru saja melewati sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka jamah. Mereka menyelesaikan teh itu pelan-pelan. Gelas-gelas bergeser, kursi-kursi ditarik, dan mereka pun kembali masuk ke dalam mobil. Tidak ada pembicaraan saat perjalanan dilanjutkan. Jalan raya yang membentang di hadapan mereka terasa panjang dan sunyi, meski dipenuhi kendaraan dan hiruk-pikuk manusia. Segalanya terasa semu, keramaian yang tiba-tiba menjadi latar palsu dari kisah yang terlalu nyata. Kepulangan ke Jakarta tidak terasa seperti kembali ke rumah. Justru sebaliknya, terasa seperti terlempar keluar dari dunia yang telah mereka sentuh, tapi tak pernah sepenuhnya mengerti. Kantor, email, proyek, dan rutinitas harian semuanya kembali menuntut perhatian. Tapi sesuatu dalam diri mereka telah berubah. Ada bagian dari jiwa mereka yang tertinggal di antara pepohonan lebat, di jalan tanah merah, di depan rumah yang tak pernah ada. Selama berhari-hari setelahnya, mereka menghindari pembahasan tentang perjalanan itu. Bahkan ketika mereka bertemu di kantor, mereka jarang saling menyinggung kisah yang nyaris membuat mereka kehilangan arah. Rahma sempat menyatakan bahwa ia mengalami mimpi aneh. Ia melihat kabut turun dari langit dan menggulung dirinya di dalam rumah kayu tua, lalu terbangun dalam keadaan gelisah. Dewa mengaku bahwa beberapa kali ia bermimpi berjalan di tengah hutan yang tak berujung, dengan suara ketukan tongkat yang mengikuti dari kejauhan. Asti sendiri pernah terbangun di tengah malam, hanya karena ia merasa seseorang sedang berdiri di sudut kamarnya. Ia tidak melihat siapapun, tapi aroma teh hangat yang samar tercium begitu jelas di dalam ruangan. Itu bukan ketakutan biasa, melainkan rasa ditandai, seolah tempat yang mereka masuki tidak benar-benar membiarkan mereka pergi. Waktu terus berjalan, proyek demi proyek datang dan pergi. Hubungan kerja berubah, sebagian dari mereka berpindah tempat, menjalani karier baru, bahkan pindah kota. Tapi cerita itu tetap tinggal di antara mereka, tak dibicarakan, tapi tidak juga dilupakan. Seperti cerita tua yang tidak boleh diulang terlalu sering, tapi akan tetap hidup selama ada yang mengingatnya. Hingga 8 tahun kemudian, pada suatu malam di tahun 2019, sebuah pesan masuk ke dalam grup percakapan mereka yang telah lama sepi. Dewa mengirimkan sebuah foto dari media sosial, memperlihatkan lokasi air terjun yang dulu mereka datangi. Dalam foto itu, air terjun tampak sama seperti yang mereka lihat dulu,
Namun suasananya sangat berbeda. Di sekitarnya kini berdiri saung-saung dari bambu. Beberapa warung berderet rapi, bahkan papan nama resmi dari Dinas Pariwisata Daerah tampak berdiri megah di dekat area parkir. Ia menambahkan dalam pesannya bahwa lokasi itu kini telah menjadi salah satu tujuan wisata alternatif yang cukup populer di media sosial. Banyak keluarga datang untuk piknik, anak-anak bermain di kolam air terjun, dan para pedagang menjajakan makanan ringan. Foto-foto memperlihatkan wajah-wajah ceria, suasana riuh, dan warna-warni tenda dagang yang kontras dengan memori mereka 8 tahun silam. Informasi itu membuat dada Asti terasa sesak. Ada sesuatu yang tidak pas. Ia merasa bahwa tempat seperti itu tidak semestinya seramai itu. Tempat itu, pikirnya, bukan ruang yang bisa dipadati manusia sembarangan. Namun, justru karena dorongan rasa ingin tahu, mereka berlima memutuskan untuk kembali ke lokasi itu. Bukan untuk membuktikan siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan untuk menjawab sesuatu yang sejak lama tak pernah selesai. Apa yang sebenarnya mereka alami 8 tahun lalu? Apakah semuanya nyata? Apakah mereka hanya tersesat dan terjebak ilusi? Ataukah mereka benar-benar telah menyeberangi batas dunia? Perjalanan kali ini terasa sangat berbeda. Jalan yang dulu sempit dan berbatu kini telah beraspal, diperlebar, dan dilengkapi dengan marka jalan. Persimpangan tempat mereka bertemu sosok nenek dahulu kini sudah dilengkapi lampu jalan dan papan arah. Tidak ada lagi kesan mistis, setidaknya di permukaan. Bahkan hutan yang dulu lebat kini terlihat seperti ladang produksi wisata. Ada pagar bambu, papan edukatif, dan spot selfie buatan. Mereka memarkir mobil di area parkir yang telah diaspal, dikelilingi kendaraan pengunjung lain. Warung-warung berdiri berjajar, menjual jajanan pasar, kopi, dan souvenir. Suara musik dari speaker kecil bercampur dengan tawa anak-anak yang bermain di tepian air. Dari luar, semuanya tampak normal, terlalu normal. Tapi ketika Asti memerhatikan wajah para pedagang, ia mulai merasa gelisah. Para penjual itu terlalu tenang. Wajah mereka datar, tidak banyak berekspresi. Beberapa tampak menatap kosong ke arah pohon, bukannya ke pembeli. Seorang ibu yang menjual gorengan memandang Asti dengan tatapan kosong, lalu tersenyum kaku tanpa kata. Saat Asti mengambil sepotong pisang goreng, tangan si ibu terasa terlalu dingin, seperti tidak ada panas tubuh yang mengalir dari kulitnya. Ketika mereka berjalan ke arah air terjun, suasananya tetap sama seperti dulu. Air jatuh dari ketinggian, membentuk kabut lembut di sekitar kolam dangkal. Cahaya matahari membias membentuk pelangi kecil, menciptakan pemandangan yang menawan. Tapi Asti merasa tempat itu tidak sedang menyambut. Tempat itu sedang diam. Tempat itu sedang menonton. Mereka duduk di batu besar, memandangi air yang turun. Tak satu pun dari mereka berbicara. Rahma menggenggam tangan Asti lebih erat dari biasanya. Dewa tidak mengeluarkan kameranya, dan Dodi tampak resah. Rizky hanya duduk memeluk lututnya, pandangan kosong ke arah air. Tak ada suara ketukan, tak ada sosok perempuan tua, tak ada rumah gaib. Tapi justru karena semua itu hilang, perasaan mereka menjadi semakin tidak nyaman. Seolah tempat ini sedang menyamarkan dirinya. Seolah tempat ini sedang menyembunyikan bagian terdalamnya dari penglihatan mereka. Ketika sore tiba dan langit mulai berubah jingga, mereka memutuskan untuk pulang. Tidak ada yang sempat membeli oleh-oleh. Tidak ada yang mengajak selfie. Mereka berjalan ke mobil tanpa berkata apa-apa. Di dalam perjalanan pulang, tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke belakang. Malam itu, Asti kembali ke rumahnya. Ia duduk lama di kamar, memandangi dinding putih yang kosong, mencoba memahami perasaan yang tak bisa ia jabarkan. Ia mengingat kembali malam 8 tahun lalu. Rumah kayu yang hangat, senyum Pak Supar. Teh hangat di gelas enamel tua, dan rasa kantuk yang datang tiba-tiba seperti dibisikkan. Kini, ia tidak lagi yakin apakah rumah itu nyata atau bukan.
Tapi ia merasa bahwa malam itu mereka telah dilindungi oleh sesuatu yang tidak harus mereka pahami. Ia percaya bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar, ada wilayah yang tidak boleh didatangi sembarangan, dan ada sosok-sosok yang menjaga keseimbangan itu dengan cara yang tidak dimengerti manusia. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.